Guys, akhirnya Peggy Setiawan resmi dibebaskan. Tapi ada kabar, selama Peggy Setiawan di dalam sel dia mendapatkan perlakuan buruk alias disiksa guys. Bener atau enggak sih? Kok bisa ya? Udah salah tangkap terus disiksa lagi. Bahaya ini. Hello everyone, welcome back to Media Project. Seperti biasa kita akan membahas apa yang lagi viral di media sosial. Guys, kali ini kita akan membahas kembali perjalanan kasus tersangka Sina Cirebon yang viral banget. Siapa lagi kalau bukan Peggy Setiawan. Setelah banyaknya perjuangan untuk bebas, akhirnya Peggy Setiawan bisa resmi menghirup udara segar. Tapi katanya guys, dengar-dengar si Peggy Setiawan ini selama di dalam sel itu mendapatkan perlakuan buruk. Wah, kalau emang bener syukur dah dibebasin segera. Kalau nggak pasti Peggy udah ngerasain neraka hidup-hidup kayaknya tuh. Tapi memang ya guys, kisahnya Peggy Setiawan ini cukup menarik untuk diperbincangkan. Karena begitu banyak kejanggalan dan teka-teki dalam penyelidikannya sehingga membuat banyak orang menjadi penasaran. Nah, kisahnya Peggy Setiawan ini berawal dari kasus Sina Cirebon yang trending lagi, yang dibuka lagi setelah 8 tahun lamanya ditutup dan dilakukan penyelidikan kembali. Nah, inilah awal dari perjalanan Peggy Setiawan guys. Jadi Peggy Setiawan ini ditetapkan sebagai tersangka, tapi banyak yang menduga kalau dia ini salah tangkap guys. Nah, hal inilah yang membuat alur dari kasus Sina Cirebon itu jadi panjang lebar gitu loh guys. Soalnya perkara salah tangkap ini gak selesai-selesai selama berbulan-bulan lamanya. Bahkan kita juga udah sempat buatin beberapa video tentang soal tangkapnya ini guys. Karena semakin hari polisi itu seperti ada yang ditutup-tutupi, sehingga banyak kejanggalan-kejanggalan yang muncul dan mengundang kecurigaan warganet. Nah, tadi kan aku sempat ya guys nyinggung soal perlakuan buruk yang didapatkan oleh Peggy di dalam sel. Dikabarkan sih selama di dalam sel Peggy Setiawan ini sempat dipukul matanya, terus juga kepalanya itu dimasukin ke plastik sampai dia nggak bisa nafas. Itu kayak dibekap gitu loh guys. Ini apa ini maksudnya, ngasih hukuman atau pembunuhan berencana ini? Nah, kabar tersebut dilansir dari akun TikToknya Leo_NU. Di sana lengkap ada penjelasannya Peggy apa yang dia rasakan selama berada di dalam sel guys. Setauku kalau orang yang udah di penjara, aka dimasukkan ke dalam sel, itu kan pastinya untuk dijadikan pembelajaran ya. Terus juga itu sebagai hukuman supaya ada efek jera. Harusnya di sana kan ada pembinaan karakter supaya lebih baik lagi. Tapi dari yang dijelaskan Peggy ini kayaknya lebih ke penyiksaan ya, bukan pembinaan karakter gitu. Apa itu salah satu cara mereka untuk membuat efek jera pada tersangka? Menurut kalian gimana guys? Coba komen di bawah ya. Nah, dari sekian banyaknya huru-hara tentang salah tangkap Peggy Setiawan, akhirnya tibalah pada sidang pra-peradilan. Kita juga udah sempat bahas tentang sidang perdana dan keduanya Peggy, terus juga perjalanan upaya pembebasan Peggy Setiawan udah sempat kita bahas di video sebelumnya, kalian bisa cek aja. Pokoknya kasus Peggy Setiawan ini benar-benar bikin gempar satu Indonesia. Banyak banget warganet yang ikut mengawal kasus ini sampai tuntas guys. Emang the power of netizen itu emang nyata guys. Buktinya udah banyak kasus yang dikawal netizen itu terselesaikan dengan tuntas dan hasil yang memuaskan. Kayaknya kalau ada kasus apa-apa lebih dipercayakan ke netizen ya untuk mengungkapnya. Nah, sekarang kita lanjut lagi ke pembahasan sidangnya Peggy. Kemarin kan kita udah sempat bahas gimana sih jalan sidangnya Peggy itu. Jadi sidang pra-peradilan Peggy Setiawan yang perdana itu pihak dari Polda Jabar nggak hadir guys, karena ada acara atau tugas yang nggak bisa ditinggalkan. Nah, akhirnya dilanjutkanlah ke sidang keduanya. Sidang keduanya itu berlangsung di tanggal 3 Juli kemarin sampai akhirnya membuahkan hasil. Dan dari hasil sidang kedua tersebut, kuasa hukum Peggy Setiawan mengatakan puas dengan hasilnya. Terus juga udah yakin banget kalau Peggy ini bakal segera bebas. Dan bener aja guys, perjuangan Peggy Setiawan itu membuahkan hasil yang manis. Baru-baru ini ada kabar kalau Peggy Setiawan udah resmi dibebaskan oleh hakim. Jadi hakim udah mengabulkan permintaan Peggy untuk bebas guys. Bener-bener perjuangan yang cukup panjang. Akhirnya yang ditunggu-tunggu warganet udah berhasil, Peggy bebas. Dari banyaknya bukti yang terkumpul dan juga saksi-saksi yang semakin meyakinkan untuk hakim membebaskan Peggy guys. Dan syukurnya dugaan salah tangkap ini udah kelar, Peggy resmi bebas. Tapi guys, kalau menurut kalian kasus ini masih akan terus berlanjut atau akan dihentikan nih guys? Coba tuliskan pendapat kalian di kolom komentar.
Karena biar bagaimanapun, tersangka Peggy Setiawan ini yang awalnya itu diduga sebagai pelaku utama kasus pembunuhan Vina Cirebon ini udah terbukti salah tangkap. Otomatis pelaku yang sebenarnya masih berkeliaran dong. Kira-kira gimana ya kelanjutan dari kasus ini? Ya intinya kita doain aja ya guys supaya kasus ini cepet kelar. Dan next kita harus lebih waspada lagi ya guys. Bahkan sekarang aparat keamanan pun udah nggak aman lagi, sulit untuk dipercaya. Jangan sampai yang kayak gini kejadian lagi deh. Apa kata orang nanti? Anyways, gitu dulu ya video kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe channel Media Project. And jangan lupa untuk nyalakan notifikasi kalian supaya nggak ketinggalan berita terupdate dari Media Project. Thank you so much for watching and see you in next video. Bye-bye!